Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Sore ini saya berada di SMP Bunda Hati Kudus ya, di sekolah saya tempat mengajar. Direncanakan akan ada PTM ya. Nanti maka saya hanya berbagi teman-teman bagaimana cara mengajar saya di rumah. Nah, ini kebetulan saya berada di depan kelas. Di kelas berapa ya itu ya? 9F. Jadi kami ada 6 paralel kelas. Ini di depan sudah ada hand sanitizer-nya di setiap kelas. Ini ruangan kelas saya nanti hanya direncanakan bahwa PTM itu hanya untuk anak-anak yang disetujui orang tua, karena kami memang sekolah swasta. Jadi ruang kelasnya seperti ini. Nah, begini. Kemudian kami menggunakan sistem blended learning ya, artinya kami mengajar ada 2 tempat, secara online dan secara tatap muka ya, PTM dan PJJ. Ruang kelasnya seperti ini, jadi kami sudah persiapkan ini ruang kelasnya seperti ini nih, ada yang disilang ya, dia tidak boleh duduk di sini ya, dan sebagainya. Saya kira sama dengan sekolah-sekolah lain. Nah, teman-teman di rumah, saya menggunakan ruangan itu seperti ini, tempat mengajar saya di sini. Ini menggunakan tripod yang murah saja yang saya pakai. Kemudian laptop itu saya taruhnya di atas meja. Jadi saya punya 2 meja ini, saya tumpuk. Nah, gini. Kemudian nanti supaya saya tidak naik turun, karena di sini ada tangga nih teman-teman di rumah. Ini ada tangga kalau saya mengajar. Jadi saya harus naik seperti ini. Nah, lututnya sudah mulai sakit ya. Jadi saya tumpuk nih meja saya ini tumpuk. Lalu laptop saya taruh di sini. Jadi saya menggunakan layar LCD. Ini teman-teman di rumah. LCD-nya di sana. Begitu ya. Saya tidak menggunakan bahwa pengajaran seperti ini adalah yang paling baik. Mungkin teman-teman di rumah ada yang teknologinya sudah canggih, menggunakan ruangan yang seperti studio. Nah, tapi ini bagi saya sudah cukup lumayan, karena setiap harinya kami menggunakan speaker seperti ini. Nah, gini. Jadi ketika belajar pun saya selalu menggunakan speaker. Entah itu ulangan, saya setelkan musik di sini. Jadi ini memang ruangan kelas ini memang seperti seperti bioskop lah ya, lebih ke seperti bioskop, karena memang speakernya bagus nih, beneran, meskipun kecil ini bagus. Kemudian anak-anak juga nyaman belajar di sini ya. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu guru di rumah, bahwa saya sekali lagi hanya berbagi pengalaman saja apa yang saya lakukan. Jadi nanti saya akan mencoba menggunakan cara saya seperti ini. Mungkin ada beberapa cara yang lain, Bapak Ibu atau teman-teman di rumah boleh share ke atau di komentar saya, supaya nanti saya juga belajar dari teman-teman atau Bapak Ibu di rumah bagaimana sistem pengajaran yang enak ya, seperti itu. Lalu saya biasanya menggunakan laptop kalau di rumah ya. Selama PJJ saya menggunakan laptop, tapi saya menggunakan tripod ini, kemudian saya menggunakan handphone. Nah, kekurangannya memang kita tidak bisa menggunakan atau melihat anak-anak yang di rumah ya, karena saya menggunakan handphone, layarnya kecil dan menggunakan Google Meet. Kemudian saya menggunakan layar yang bukan depan, tapi menggunakan layar yang belakang, sehingga kamera saya ini nanti akan membelakangi saya. Justru teman-teman yang di sini bisa melihat bagaimana situasi saya di kelas atau melihat layar di sini. Maka nanti ketika saya mengajar, ya udah, ini saya taruh aja nih. HP saya taruh di sini, kemudian saya berada di sini.
seperti biasa bisa lalu lalang dan agak bebas, tidak terkunci ya. Artinya kalau selama ini kita ngajar PJJ ya terkunci ya, duduknya di situ ya udah di situ, nggak bisa kemana-mana. Jadi saya nggak enak sih kalau ngajar tidak bisa jalan-jalan. Nah, hanya ini tetap kita harus ngerem ya, tidak boleh juga jalan-jalan di dalam ruang kelas. Begitu. Nah, teman-teman di rumah semoga bermanfaat video saya ini, kemudian bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, dan salam sehat selalu. Terima kasih dan sukses buat kalian semua di rumah.